pikirannya kosong, mudah kesurupan. Nah, biar kita tidak mengalami hal itu, ini belum terlambat. Hai Sobat Nurudi Cahyo TV, ketemu lagi dengan Rudi Cahyo di sini, masih di Jalan Penuh Makna. Kali ini kita akan membahas tentang hiruk pikuk pemilu ya. Ini sudah deket banget habis ini di tanggal 14 Februari. Itu adalah tanggal di mana teman-teman semuanya diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pilihannya untuk berpesta demokrasi. Artinya setiap orang punya kebebasan untuk menentukan atau menentukan suara hatinya ya. Nah, ini ada bagian yang menarik yang ingin saya garis bawahi, yaitu ketika saya bilang suara hati. Nah, ini karena saya sebenarnya lebih banyak mendasarkan pada apa yang melintas ya di depan saya di layar, baik itu komputer, laptop maupun gadget handphone saya gitu. Dan yang terlintas biasanya adalah soal dukungan terhadap si A, dukungan terhadap si B, dukungan terhadap paslon 1, 2, dan 3. Dan semuanya saya lihat begitu antusias gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa positifnya itu antusias, tapi di sisi yang lain ada banyak sekali pernyataan-pernyataan yang didasari oleh fanatisme. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, ini yang kemudian akan mempengaruhi kecerdasan kita dalam berpikir, atau kalau mau ngomong soal dasar dari kecerdasan berpikir atau kecerdasan dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan, itu ada yang dibalik itu. Di dapurnya itu ngomong soal berpikir lebih jernih, berpikir lebih kritis, berpikir lebih objektif. Nah, di dapurnya ini yang sepertinya sedang berantakan. Kenapa kok dapur dalam menentukan pilihan atau pengambilan keputusan ini jadi berantakan? Karena rata-rata kalau saya amati dari pola-pola obrolan di media sosial, saling berdebat, atau mungkin perdebatan di media mainstream juga ya, termasuk di media mainstream, atau mungkin di kenyataan di warung-warung kopi, itu rata-rata menggunakan logika memilih dulu, menentukan dulu, mengambil keputusan dulu, baru kemudian mengorek-ngorek atau mengais-ngais datanya untuk mendukung pilihan tersebut. Ini sebuah cara berpikir yang mulai terbalik. Karena ya gini ya, ini sama kayak kalau kita ngomong logikanya orang yang tidak berisi gitu ya, kosong gitu ya. Artinya ini bukan ngomong soal kepintaran, bukan, tapi ngomong analogi. Ini analogi ya. Mungkin teman-teman pernah tahu istilah kesurupan gitu ya. Katanya jangan kosong, maka akan lebih mudah kesurupan gitu. Nah, jadi lebih kalau orang lagi kosong gitu ya, pikirannya kosong kan lebih mudah kesurupan gitu, katanya seperti itu kan. Nah, ini juga seperti itu. Kalau kita tidak mendasari pada pengetahuan, informasi, maka lebih mudah untuk disusupi sesuatu di kepala kita, di keyakinan kita. Nah, cara yang disusupkan apa gitu ya? Yang disusupkan pilihan itu. Ini yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Saya bilang oknum karena sebenarnya bisa juga ini disebut juga bukan oknum, karena memang misinya memang seperti itu. Misinya itu adalah mempengaruhi cara berpikir masyarakat, yaitu dengan cara langsung menyusupkan pada pikiran-pikiran yang kosong tadi gitu ya. Ketika pikiran yang kosong kan mudah kerasukan katanya ya. Dan itulah yang dimanfaatkan untuk memasukkan pilihan. Jadi keyakinan itu langsung dipengaruhi, dikuasai oleh pilihan itu. Makanya fungsi dari kampanye lah, atau mungkin barangkali bahkan yang white campaign maupun black campaign maupun sampai pada money politics itu juga berusaha menyusup kepada pikiran-pikiran yang kosong ini. Jadi pikiran yang kosong ini berusaha untuk dikuasai. Nah, kenapa kok pikiran kita kosong? Karena cara atau mode berpikirnya kebalik. Jadi kita itu tidak membekali dengan informasi, tidak membekali dengan data, mungkin tidak membaca, atau dalam istilah lain mungkin kita tidak tabayun dan kemudian lebih meyakini atau mengkultuskan sesuatu
yang diberikan ke kita, yang hadir di depan kita, maka setelah itu menjadi kultus, menjadi sesuatu yang sangat kita yakini, menjadi pondasi terhadap masuknya berbagai informasi, maka itu sudah terlambat. Itu sudah terlambat. Dan artinya begini, bukan berarti kemudian saya ngomong terlambat itu tidak bisa diotak-atik lagi. Bisa, kita bisa menjernihkan kembali cara berpikir kita. Kita bisa membuat kita jauh lebih smart, lebih pintar lagi, men-setting ulang polanya itu. Artinya apa? Kata terlambat yang saya maksud ini adalah ketika itu sudah ada keyakinan di bawahnya yang menjadi pondasi, dan kemudian diberikan informasi-informasi baru yang lebih objektif, maka ini akan tertolak ataupun akan dimaknai secara berbeda didasarkan pada keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini saya punya ini ya, punya satu cuplikan cerita ketika saya berada di sebuah forum. Saya ngasih pelatihan, ngasih training, menjadi fasilitator. Di situ saya meminta mereka, sebenarnya ini untuk kasus yang berbeda ya. Saya waktu itu ngasih perintah itu karena orang pada bingung atau mungkin berada di dua keyakinan antara apakah bayi itu dilahirkan dalam kondisi seperti kertas kosong atau sudah ada isinya. Nah, itu saya minta mereka untuk mengambil sebuah kertas, selembar kertas, kemudian menuliskan sesuatu. Setelah di paragraf pertama saya minta stop sebentar. Saya tanya ke mereka, bagaimana perasaan Anda? Fine dan fun gitu ya. Artinya ya tidak ada masalah dan menyenangkan menulis apa yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, dituangkan di situ. Ada yang nulis cerpen, ada yang nulis sekedar curhatan dan seterusnya. Di satu paragraf itu semuanya serba smooth. Begitu ada di paragraf kedua bunyinya seperti apa? Ya pastinya dipengaruhi oleh paragraf pertama yang sudah dituliskan. Nah, itu jadi pondasi kemudian, sama kayak cara berpikir kita. Ketika kita menulis sesuatu berikutnya, maka apa yang sudah kita miliki sebelumnya itu akan menjadi dasar. Nah, sama kayak begitu. Kalau kita sudah terlanjur yakin pada pilihan kita, misalnya kita akan memilih paslon A, paslon B, paslon C, apapun informasi objektif yang diberikan, baik itu dari media massa, baik itu dari orang yang ngomong, itu maka akan tertolak atau dimaknai secara berbeda atau malah diserang. Nah, itu karena cara berpikirnya sudah kebalik. Keyakinan atau pilihannya ditentukan dulu, kemudian meyakini itu secara buta, maka data yang masuk, seobjektif apapun data itu, akan dimaknai berbeda atau ditolak atau malah diserang. Nah, itu yang terjadi belakangan ini. Ya, karena apa? Karena saya beberapa kali mencoba menuliskan sesuatu di beberapa media, dan terutama yang sering saya di media X atau Twitter gitu ya. Ketika saya menuliskan sesuatu yang objektif, orang itu akan cenderung untuk membawa ini kepada pilihan mereka. Ya, jadi ada yang memaknai tulisan saya itu mendukung pilihan mereka, ada juga yang memaknai bahwa ini berseberangan dengan pilihan mereka sehingga tulisan saya diserang. Seperti itu. Dan itu saya coba dan itu saya alami. Begitu juga ketika saya coba nampolin tuh logika-logika yang kebalik itu, yang didasarkan pada pilihan-pilihan buta dan kemudian akhirnya tidak bisa menerima sesuatu yang objektif, akhirnya logikanya tumpul, kacau gitu ya. Saya coba itu bikin komentar-komentarnya, saya tampolin satu-satu, mereka juga nggak mempan, malah akan menyerang balik apapun itu. Tapi buat saya ini jadi menarik gitu. Jadi bukan, artinya saya jadi seneng, malah jadi seneng, jadi ada challenge untuk ada misi. Paling tidak saya punya dua misi lah, paling tidak. Misi pertama, menjadikan pesta demokrasi ini sesuatu yang damai, dan yang kedua itu yang benerin logika-logika seperti itu tadi. Saya tidak peduli kok apa pilihan paslonnya teman-teman semuanya, termasuk saya juga tidak terlalu fanatis dengan salah satu paslon gitu ya. Saya akan berusaha untuk memilih itu secara objektif, dan pilihan saya pun sampai sekarang masih bisa berubah-ubah gitu ya. Nah, itu yang misi kedua yang saya ingin lakukan selain mewujudkan demokrasi, pesta demokrasi yang damai, terus juga kepingin kita tuh lebih smart dan dewasa lah dalam memutuskan sesuatu, dan tidak
diarahkan pada keyakinan buta, pada persepsi-persepsi yang salah, yang istilahnya itu yang sangat-sangat subjektif, tapi kita harus coba menyerap informasi dan data dari berbagai sumber dan kemudian bisa memutuskan secara objektif. Nah yang perlu saya garis bawahi sebelum video ini berakhir, yaitu logika yang terbalik tadi. Jadi yang kalau saya bilang ideal, ya kita kumpulkan data, kumpulkan informasi, terus kemudian kita kaitkan antar data atau antar informasi tersebut, kita ambil simpulan, baru mengambil keputusan atau menentukan pilihan. Itu akan jauh lebih objektif, lebih smart, sehingga kita tidak akan dipengaruhi oleh emosi-emosi, oleh emosi-emosi yang lebih cenderung kepada hal yang negatif gitu ya, saling serang, terjadi perpecahan dan seterusnya. Itu yang seharusnya, yang idealnya kayak begitu. Tapi yang sering terjadi, yang banyak terjadi di lapangan, di kenyataan maupun baik itu di dunia kasat mata, di dunia nyata maupun di dunia maya, itu caranya berpikirnya kebalik, yaitu menentukan pilihan dulu, terus kemudian baru mencari pembenaran-pembenaran informasi atau data yang mendukung pilihan tersebut, dan menyerang atau menepis, mencari data atau informasi yang bisa menggugurkan atau menyerang pilihan orang lain. Itu yang sering terjadi baik di dunia nyata maupun dunia maya. Yang seperti inilah, cara berpikir seperti inilah yang tadi saya analogikan dengan mudah sekali disusupi. Karena apa? Karena pikirannya kosong, mudah kesurupan. Nah itu tadi, kalau kita tidak punya banyak data, tidak punya banyak informasi, maka akan lebih mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya misi untuk menyusupkan keyakinan kepada diri kita. Nah biar kita tidak mengalami hal itu, dan ini belum terlambat, yaitu kembali lagi merestrukturisasi, membongkar ulang cara berpikir kita. Dan dengan video ini diharapkan teman-teman lebih menyadari kemudian bahwa yang ideal, kita bongkar lagi keyakinan kita, kumpulkan banyak informasi, kumpulkan banyak data, baru kita putuskan pilihan. Dan apapun pilihan Anda, pilihan kita, tidak masalah kok. Asalkan itu didasarkan pada sesuatu yang lebih smart, lebih cerdas, lebih objektif, secara emosional lebih sehat lah buat kita ya. Itu dulu dari saya, Rudi Cahyo, di Jalan Penuh Makna hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Beri dukungan buat New Rudi Cahyo TV dengan cara like video ini, share ke teman yang lain, biar pemilu berjalan dengan damai, dan biar cara berpikirnya lebih smart. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, selalu di Jalan Penuh Makna, di New Rudi Cahyo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.